Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alayna bi ma'rifatil ilm wasahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Kita lanjutkan yang tadi malam ya, halaman 176. Wa yu'khadh 176. Wa yu'khadhu minhu aidan. Itu ada salah tulis tipe lagi. Wa yu'khadhu, bukan wa yu'khadhu. Wa yu'khadhu minhu aidan. Terakhir kita membahas tentang keyakinan bahwa setiap sebab yang kita saksikan di alam semesta ini hanyalah sebab lahiriah aja, bukan sebab secara hakikat. Saya makan, muncul rasa kenyang. Makan ini menjadi sebab, kenyang ini menjadi akibat. Tapi apakah rasa kenyang ini diciptakan oleh makanan? Enggak. Makanan ini hanya punya hubungan dengan rasa kenyang, punya hubungan, dan kita semua mengakui hubungan itu. Tapi dia tidak memberikan dampak secara mandiri. Di sana ada kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dengan kuasanya menciptakan makanan, menciptakan rasa kenyang. Begitu. Jadi kenyang itu Allah yang menciptakan, tapi secara lahiriah ada hubungan dengan makanan. Mazhab Mu'tazilah mengatakan, enggak. Kalau sekarang misalnya api membakar. Api membakar, dia itu membakar dengan kekuatan yang ada pada dirinya, tapi kekuatan ini diciptakan oleh Allah. Ini pendapat bertentangan dengan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Dua-duanya ditolak oleh Imam Sanusi. Jadi begini, ada yang bilang sekarang misalnya api dengan kebakaran ya. Kertas, api, korek. Ceruk. Lahir kebakaran kan? Mazhab yang di luar kelompok beriman, mazhab orang yang tidak beriman akan mengatakan api ini memberikan dampak dengan dirinya sendiri. Gak ada kuasa Tuhan. Paham gak? Itu bukan ucapan orang beriman. Mazhab Mu'tazilah mengatakan api ini membakar dengan kekuatannya, dan kekuatan yang ada pada dirinya ini diciptakan oleh Allah. Jadi api ini membakar dengan kekuatannya, tapi kekuatan api ini diciptakan oleh Allah. Maksudnya diberikan oleh Allah. Ini juga mazhab yang menyimpang, tapi tidak dikafirkan. Kenapa? Karena masih percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, manakala api didekatkan dengan kertas atau dengan barang tertentu kemudian terlahir kebakaran, mengatakan apa? Kebakaran ini adalah dampak, dan penyebabnya secara hakiki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kalau begitu kita menafikan nggak hubungan antara api dengan kebakaran? Menafikan nggak? Ya enggak, ada hubungan. Api dengan kebakaran ada hubungan. Cuma itu menurut kebiasaan gitu loh, paham nggak? Menurut kebiasaan, manakala ada api didekatkan dengan barang yang kering, yang bisa terbakar, maka akan terjadi kebakaran. Tapi apakah di mana ada api sudah pasti ada kebakaran? Harus nggak itu? Harus nggak? Ya nggak harus. Nggak harus secara akal maksudnya. Bukan lazim akli. Tidak harus secara. Soalnya begini, ada terjadi kan Nabi Ibrahim didekatkan dengan api tapi tidak terbang. Artinya Allah itu bisa saja membatalkan hukum alam yang berlaku pada api sesekali, bisa saja kan, dia penguasa alam semesta. Pisau digorokin ke leher, begini, apa yang terjadi? Ya matilah. Sebab kematian ini apa? Tergantung, kita nanya. Kalau sebab kematian secara lahiriah, secara lihat itu kelihatan doang, apa itu? Pisau. Tapi kita nggak boleh meyakini bahwa pisau ini memberikan dampak dengan dirinya sendiri. Tetap kita katakan yang mentakdirkan kematian itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keyakinan ini nggak menafikan bahwa pisau ini
pisau ini punya keterkaitan, punya hubungan dengan pembunuhan gitu loh. Jadi kita katakan, iya emang sebabnya pisau, tapi sebab secara lahiriah, bukan secara hakikat. Begitu ya. Kenapa harus begitu? Karena kalau kamu mengatakan api kebakaran, kebakaran ini dampak dari api doang, nggak ada kuasa Allah. Berarti kalau begitu dampak ini, keterbakaran ini tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pisau kemudian terpotong. Kalau kamu bilang ini terpotong gara-gara pisau doang, nggak ada kuasa Allah. Berarti keterpotongan ini nggak bergantung kepada. Sementara Allah itu disebut Tuhan dengan dua makna yang sudah kita sebut. Pertama, dia tidak bergantung kepada yang lain. Yang kedua, segala sesuatu harus bergantung kepada dirinya. Oke, kamu sekarang misalnya jatuh hati sama lawan jenis. Kemudian menikah. Lahir perasaan apa? Perasaan apa? Kamu jatuh hati nih. Faiz, jatuh hati, tiba-tiba ditetir menikah dengan orang yang kamu cintai, rasanya gimana? Ya bahagia dong, ya kan? Kalau kita tanya apa sebabnya itu? Sebab kebahagiaan kamu itu apa? Ya pernikahan kan? Dari pernikahan kamu merasakan kebahagiaan. Tapi apakah pernikahan itu memberikan kebahagiaan dalam arti yang sesungguhnya? Enggak. Dia punya hubungan dengan kebahagiaan yang kamu dapat. Tapi yang mentakdirkan dan menciptakan kebahagiaan itu adalah Allah Subhanahu. Itu ajaran tauhid. Itu disebut dengan tauhidul af'al. Tauhidul af'al artinya kita mengesahkan Allah dengan dalam segala perbuatan. Semua yang terjadi, semua yang terhasilkan, semua yang kita saksikan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita, nah itu asyhadu alla ilaha illallah kan kamu udah paham ya. Kalau ngomong asyhadu alla ilaha illallah tidak cukup hanya dengan mengakui keberadaan Allah. Tapi juga harus mengakui semua akidah turunan di bawahnya. Paham nggak? Mungkin Allah tidak bermula, Allah tidak berakhir, Allah berbeda dengan makhluk, Allah itu berada dengan dirinya sendiri, dia esa, dia kuasa, dia maha mengetahui, dan lain-lain. Sudah tercakup dalam kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Sekarang bagian kedua yang belum. Saman 178. Ayat lanjutnya. Faqad bana laka bihadza tadammun qauli la ilaha. Maka menjadi jelaslah bagi kamu sekarang bahwa ungkapan la ilaha illallah itu mencakup lil aqsam ats-tsalatsa, mencakup tiga bagian yang pernah kita bahas. Allati yajib al-mukallaf ma'rifatuha fi haqqi Maulana Jalla wa Azza, yang wajib diketahui oleh mukallaf bagi Allah Subhanahu wa taala, wa hiya ma yajib fi haqqi ta'ala wa ma yastahil wa ma yajuz. Jadi ungkapan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada dua bagian di sini. Kesimpulannya setelah kita uraikan tadi malam, asyhadu alla ilaha itu mencakup semua yang wajib, semua yang mungkin dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, terbayang tuh sifat 20, mustahil 20, yang jaiz bagi Allah 1. Dan seluruh sifat kesempurnaan, keagungan dan keindahan. Begitu juga dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tercakup di dalamnya yang wajib bagi Nabi, yang mustahil bagi Nabi, dan yang jaiz bagi Nabi. Bagaimana itu penjelasannya? Imam Sanusi menjawab, halaman 180. Halaman 180. Nanti ini hatam ya, tapi tetap ada pengulangan. Setiap pertemuan saya akan minta, seperti yang tadi saya bilang tadi malam. Setiap pertemuan masing-masing kebagian maju ke depan menjelaskan. Bagian. Dijadiin bahan ini, jadi bahan diskusi. Bahan muhawarah. Halaman 180. Yang belum punya bukunya nanti catat ke ustazah. Ya, ntar di ustazah ke saya. Wa amma qauluna, adapun ucapan kita, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Ini bagian syarat yang kedua ya. Fayadkhul fihil iman bisairil anbiya.
maka tercakup di dalamnya iman kepada semua nabi. Syarian, la tanam. La tanam. Bayu, la tanam. La tanam. Irfan, mau maju ke depan lagi? Kata di malam. Maka tercakup di dalam, saya juga sama waktu ngaji itu ngantuk. Dulu itu. Tapi saya nggak berserah diri dengan rasa ngantuk doang. Bawa air, 1 gelas, diginiin. Ada di antara kamu yang kayak begitu sekarang? Demi menyimak penjelasan guru, gitu. Ada nggak? Pernah nggak kamu? Tapi minimal pernah nggak sekali dalam hidup kamu? Minimal sekali coba dalam hidup kamu. Saya dulu waktu ngaji kayak begitu, meskipun gak tiap ngaji ya, tapi minimal beberapa kali gitu loh. Wa amma qaul adapun fayadkhul fil iman bisairi, maka masuk dalam iman kepada semua nabi wal malaikah dan malaikat alaihi wassalatu wassalam wal kutub as-samawiyah wal yaumil akhir. Li'annahu alaihi salatu wassalam jaa bi tasdiqi jami' dzalik, karena Nabi SAW datang dengan pembenaran terhadap semua ajaran. Jelas ini. Kita bilang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, gak cukup hanya mengimani Nabi Muhammad aja. Karena masuk di dalamnya, di balik syahadat ini ada iman kepada semua nabi, semua kitab suci, semua malaikat, semua hal gaib. Lihat sini. Di balik kepercayaan wa asyhadu anna Rasulullah ada kepercayaan kepada surga dan neraka, iya enggak? Kenapa kita harus percaya kepada surga dan neraka? Karena dikabarkan oleh Nabi Muhammad. Coba kalau yang ngeliatkan seorang manusia namanya Bayu, nabi bukan, wali bukan, bilang ada surga dan neraka, boleh nggak kita mendustakan? Kalau seandainya dia doang yang bilang. Tapi berhubung yang mengatakan surga neraka, alam akhirat, ada malaikat. Pernah dilihat malaikat? Jibril, Mikail, Israfil, Israel? Nggak pernah. Nggak pernah kita lihat. Nabi-nabi terdahulu, Nabi Adam, Idris, Nuh. Kalau ada yang nanya, kenapa kita percaya Nabi Adam? Makamnya juga nggak ada kok sekarang. Jawabannya apa? Karena kabar tentang Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan semua nama Nabi itu dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ulangi, mengucapkan 2 kalimat syahadat itu pada hakikatnya percaya dengan semua rukun iman yang 6, iman kepada Allah, malaikat, nabi, kitab suci dan lain-lain. Jadi jadi misalnya begini, ada orang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, tapi dia nggak percaya Nabi Ibrahim misalnya. Sah nggak itu imannya? Enggak. Jadi mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah masuk di dalamnya semua kepercayaan yang disampaikan oleh beliau. Kepercayaan kepada kitab suci. Kita nggak pernah melihat yang namanya Injil itu. Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Bukan Injil yang sekarang. Yang dipakai sama orang Kristen. Bukan, itu Bible. Bukan. Injil yang diterima oleh Nabi Isa itu nggak ada sekarang. Tapi kenapa kita percaya? Karena dikabarkan oleh sumber yang terpercaya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kamu nggak akan sempurna iman kamu kalau kamu percaya, saya percaya Quran. Tapi Injil, Zabur, Taurat saya nggak percaya karena nggak ada. Diterima nggak imannya? Nggak. Komplit kan imannya orang Islam itu percaya kepada Injil, Taurat, Zabur, semua kitab suci. Kalau dikabarkan oleh Nabi Muhammad maka kita percaya. Karena Rasulullah SAW datang dengan pembenaran terhadap semua itu, kata Imam Sanusi. Lanjutannya harus 187. Wa yukhadhu minhu, dan juga diperoleh darinya, maksudnya dari ungkapan ini nih, wa syahada Muhammad Rasulullah, wujubu sidqir rusul alaihi wassalatu wassalam. Wajibnya sifat jujur bagi para rasul. Kita masih ingat sifat wajib bagi Nabi ada berapa? Ada 4, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Anak SD udah pada tahu sekarang manok, dinyanyiin. Gimana nyanyiannya tuh? Yang sifat wajib itu. Ada kan yang untuk para rasul juga. Wa yukhadhu minhu wujubu sidqir rusul alaihi wassalatu wassalam. Wajibnya sifat jujur bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam, wastihalatul kadzib alaihim. Wa illa, karena kalau tidak jujur, lam yakunu rusulan umana, maka mereka tidak lagi menjadi utusan yang bisa dipercaya. Li maulana al-alim bil khafiyat jalla wa az. Dipercaya bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hal yang tersembunyi. Wastihalat fi'lil manhiyat, dan mustahilnya melakukan
larangan, semua larangan. Li'annahum alaihimus salatu wassalam, karena mereka, para rasul itu, ursilu liyu'allimul khalq, mereka diutus untuk mengajari semua makhluk. Biaqwalihim, dengan perkataan mereka, wa af'alihim, dan perbuatan mereka, wa sukutihim, dan diamnya mereka. Fayalzam alla yakuna fi jami'iha mukhalafatun li amri maulana jalla wa azza alladhi ikhtarahum ala jamil khalq wa aminahum ala sirri wahyi. Maka konsekuensinya mereka tidak mungkin, jadi semua perbuatan, semua perkataan mereka tidak mungkin melanggar perintah Allah atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah memilih mereka sebagai makhluk-makhluk pilihan di atas semua makhluk. Lihat sini. Kemudian wa yu'khadhu minhu aidan jawaz al-a'rad al-basyariyah, bolehnya sifat-sifat kemanusiaan normal. Allati la tuaddi ila naqsin, yang tidak berakibat pada kekurangan, fi maratibihimil aliyah, pada ketinggian derajat mereka. Idza kala yaqla fi risalatihim wa alu manzilatihim indallahi ta'ala badzaka bima yazidu fiha. Lihat sini ya. Sudah selesai nih. Iman kepada Nabi Muhammad itu tercakup dalamnya iman kepada semua nabi, semua kitab suci, semua malaikat, semua hal gaib. Di samping semua itu tercakup juga di dalamnya apa yang wajib bagi Nabi, apa yang mungkin, apa yang Lihat sini, tong. Kau bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad mengakui dirinya sebagai utusan Allah dan datang dengan bukti berupa mukjizat. Mukjizat ini adalah pembenaran dari Allah. Jadi Allah membenarkan Nabi Muhammad. Berarti kalau Nabi Muhammad ini utusan Allah, kira-kira mungkin bohong nggak? Kan utusan Allah. Allah sudah membenarkan gitu loh. Kalau kamu bilang Nabi Muhammad berbohong dengan pengakuannya, ya sama saja menuju Allah berbohong juga. Mungkin atau enggak kebohongan bagi Tuhan? Mungkin apa enggak? Nabi Muhammad diakui sebagai utusan Allah, otomatis wajib baginya sifat jujur. Kan dia sudah dibenarkan oleh Allah dengan mukjizat, wajib sifat jujur. Kemudian Nabi Muhammad utusan Allah. Utusan Allah buat siapa ini? Buat semua makhluk. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kamu enggak hafal ayat itu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bukan cuma manusia doang, jin juga termasuk. Nabi Muhammad diutus dia katakan sebagai utusan Allah buat seluruh makhluk. Artinya apa? Ini adalah teladan bagi semua makhluk. Berarti kalau kamu mengakui beliau sebagai utusan Allah, konsekuensinya apa? Beliau harus terjaga dari dosa karena beliau adalah teladan. Teladan yang harus diikuti. Allah memerintahkan kita mengikuti Nabi. Otomatis Nabi nggak mungkin berdosa karena Allah nggak memerintahkan kita mengikuti dosa, ya kan? Nabi itu teladan harus terjaga dari dosa. Berarti setelah sifat jujur wajib sifat amanah. Kemudian karena menyembunyikan risalah itu adalah dosa, maka Nabi pasti menyampaikan risalah. Wajiblah sifat tabligh. Nabi utusan Allah bagi semua makhluk. Ntar ada makhluk yang nggak setuju, makhluk yang nanti itu membantah dan lain-lain. Nabi diperintahkan untuk menyampaikan kepada mereka. Kalau Nabi nggak cerdas, kira-kira bisa nggak menunaikan tugasnya? Berarti wajib sifat fatona. Lihat, di balik pengakuan Nabi Muhammad utusan Allah itu tercakup dalam semua sifat wajib bagi Nabi. Ini berlaku bagi beliau, berlaku juga bagi semua nabi yang lain. Yang mungkin apa yang bagi Nabi? Sifat kemanusiaan. Ini juga tercakup di dalamnya. Karena Nabi adalah manusia. Manusia utusan Allah tapi ya. Otomatis ada sifat-sifat kemanusiaan normal yang juga beliau alami. Beliau sakit, beliau sedih, beliau lelah. Itu hal yang normal, bukan aib. Tapi kalau dikatakan sakit dengan penyakit yang membuat orang lain jijik, mungkin nggak untuk Nabi? Nggak mungkin. Punya penyakit menular Nabi mungkin nggak? Nggak mungkin. Karena Nabi itu hanya mendatangkan kemanfaatan. Kalau Nabi punya penyakit menular, artinya dia menjadi sebab kemudaratan bagi makhluk yang lain, dan itu mustahil. Sifat mustahil, lawan dari ini.
Kalau jujur mustahil bohong. Kalau terjaga dari dosa berarti mustahil melakukan dosa. Kalau tablik berarti menyembunyikan. Kalau fatnah berarti bodoh. Ini mustahil semuanya tuh. Jadi 2 kalimat syahadat itu meskipun singkat, coba lihat, meskipun singkat, dia sudah mencakup semua dasar-dasar keimanan. Baik yang berkaitan dengan ketuhanan maupun kenabian, termasuk juga hal gaib yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.